Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Komjen Syafruddin. Pak, tadi mungkin juga bisa menjelaskan dengan adanya kerawanan gitu. Titik-titik mana saja sih apa sudah dipetakan oleh kepolisian gitu terhadap potensi rawan di daerah yang mengikuti pilkada ini? Iya, jadi Polri sudah memetakan tentang pemilu kada 2018 ini, memetakan daerah-daerah rawan. Kita tahu 171 titik ini di 17 provinsi. Nah, sisanya tingkat 2, wali kota dan pemilihan bupati. Ada beberapa parameter yang kita gunakan ya, untuk memetakan mana rawan, mana sedang, mana biasa-biasa. Yang pertama, sejarah konflik dulu. Jadi daerah itu punya sejarah konflik nggak? Baik itu yang menyangkut pemilu kada itu sendiri, atau punya sejarah konflik horizontal sosial dari aspek lain. Yang kedua, aspek-aspek demografi. Demografi artinya bagaimana penyebaran penduduk. Pertumbuhan penduduk. Nah, seperti di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tentu perawannya di aspek demografi di situ. Karena kenapa? Jumlah penduduknya besar sekali. Ini rawan sekali. Ini ngontrolnya dengan jumlah polisi dan tentara TNI yang ditugaskan di sana dengan jumlah penduduk yang besar, sulit. Bisa nggak berimbang ya? Nggak berimbang untuk kita ngontrol. Beda dengan di daerah yang hanya penduduknya 3 juta misalnya. Itu gampang kontrolnya. Karena kita bisa lokalisir cepat. Tapi kalau demografi dari aspek penduduk ini yang besar, bayangkan Jawa Barat itu 40 juta, DPT-nya berapa? 36 juta. Itu rawan. Itu tidak boleh confident di situ. Rawan. Walaupun saya tadi bercerita menyampaikan bahwa tidak ada polarisasi cair. Ya, masalah ideologi itu cair. Ya. Walaupun saya berterima kasih kepada tokoh-tokoh politik, tapi tidak boleh confident, tidak boleh overconfident. Confident boleh. Nah, dari satu aspek kita confident, tapi aspek lain enggak. Kemudian parameter yang lain letak geografis, seperti Papua. Wah, sulit dijangkau. Walaupun konfliknya hanya antar suku misalnya, hanya 100-200 orang, tapi kan bisa membangun opini dunia yang nggak bagus. Ya, di sana kalau dia terjadi perang suku. Kejadian satu distrik kalau dikutip bisa kesannya Papua kekuatan pasukan kita di Papua. Wah, itu. Dan ini serentak. Nggak mungkin kita bisa geser-geser nih dari sini geser sana geser sana. Nggak sampai waktunya dan jumlahnya nggak cukup. Nah, oleh karena itu betul-betul kita petakan itu dan kita antisipasi jauh-jauh hari. 2/3 kekuatan Polri sudah masuk ke daerah-daerah. Jadi kalau 430.000, jadi kira-kira 300.000 anggota Polri sudah persiapan pengamanan pilkada sekarang ini. Jadi sisanya itu tinggal yang rutin-rutin kayak saya ini, ya sisanya 130.000 lah, gitu ya. Nah, kita juga menyiapkan 22.000 pasukan BRIMOB untuk setiap saat manakala ada kontingensi atau ada konflik yang mendadak, ya kita bisa kirim pesawat ke sana kemari. Nah, itulah. Nah, tentu kekuatan besar itu udah di TNI, jadi kita sudah di backup oleh bersinergi dengan TNI sekitar mungkin kalau saya tidak salah 100 ribuan pasukan TNI ya, yang sudah tersebar di daerah. Tapi ini wait and see saja, bukan TNI tidak melakukan penggalangan, dia hanya di markas-markas, hanya disiapkan untuk penyekatan kalau manakala ada kontingensi. Baik. Nah, terkait dengan rawan konflik ini, apakah juga ini menjadi satu pertimbangan dengan adanya PLT Gubernur dua orang yang dari kepolisian ini, Pak? Ini menarik karena ramai. Sedang ramai ini, mungkin bisa diklarifikasi juga. Test the water ya. Jadi bagi Polri namanya panggilan tugas kemanapun, ke luar negeri, kalau perlu ke kutub pun Polri siap ditempatkan dimanapun. Kalau namanya panggilan tugas apa demi bangsa dan negara, apalagi menjadi PLT Gubernur, walaupun hanya ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Memang pengalaman bagi TNI Polri itu bukan hal yang baru.
Gubernur Jawa Tengah juga ketika pemilu kada juga dari TNI Mayor Jenderal aktif. Nah, waktu pemilu kada, pemerintah yang lalu, pemerintah bukan sebelumnya sekarang, bukan ya. yang sekarang. Oke. Pak SBY JK kalau nggak salah. Kemudian kemarin juga pemilu kada yang lalu juga ada dua, satu jenderal aktif dari TNI, satu juga jenderal aktif dari Polri, menempati PLT Gubernur di Aceh dan Sulawesi Barat. Yeah. Kebetulan, tapi beliau-beliau itu hanya kalau nggak salah 2,5 bulan, nggak lama. Yeah. Pada saat pemungutan suara dan hasilnya maksimal memang, hasilnya maksimal. Nah, ini mungkin tanda kutip, mungkin saja Pak Mendagri melihat itu penempatan personil jenderal aktif TNI dan Polri membawa hasil yang maksimal. Karena biar bagaimanapun tulang punggung keamanan di manapun di Indonesia ini, di nasional maupun di daerah itu ada di TNI dan Polri, tulang punggungnya. Memang itu. Tadi aspek-aspek yang lain yang menyangkut masalah yang politik, saya rasa tidak ada. Oke, karena mungkin menjadi polemik yang di Jawa Barat ini kan ada kontestasinya juga dari kepolisian. Jadi, gitu, jenderal juga. Ya, itulah. Tapi ini perlu dipahami semua. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Dari pemerintah dalam hal ini Mendagri tentu semua aturan undang-undang sebelum memenuhi syarat. Terus kritikan daripada bicara netralitas Polri TNI berbagai juga. Kalangan ya, banyak saya lihat kritikan tokoh politik apa dan sebagainya. Itu perlu juga dipahami sebagai autokritik bagi kita semua ya. Bagi Polri ya, bagi Kemendagri ya, perlu itu. Jadi jangan, tidak usah bantah-bantahan itu, membuat kegaduhan. Semua bisa diselesaikan dengan baik itu, saya rasa. Karena ini juga belum terjadi. Kepresnya juga belum keluar. Ini baru wacana. Makanya statement saya itu kemarin waktu kita kumpul di PTIK hari Jumat bahwa ini baru wacana, baru wacana. Karena kenapa? Baru dibicarakan, kemudian baru persiapan mau diajukan. Tapi ini bagus sebenarnya, belum kejadian. Sudah langsung menimbulkan. Yang nggak bagus itu nanti ketika kejadian baru ribut, wah kan repot kita. Mau membatalkan. Ya, ini masih bisa dibenahi, masih bisa diperbaiki lah. Bagi Polri sendiri, institusi Polri bukan hal yang penting, terlalu penting itu. Tapi saya kembali lagi saya katakan bahwa penugasan itu adalah panggilan negara. Dimanapun. Saya sendiri sekarang Wakapolri sedang sibuk menghadapi pengamanan persiapan pemilu kada. Tentu saya bagi dengan Pak Kapolri. Pak Kapolri lagi keliling nih di 4 daerah untuk ngontrol kesiapan. Saya stay di sini. Begitupun nanti gantian Pak Kapolri pulang, saya yang keliling. Saya ditunjuk juga menjadi ketua mempersiapkan kontingen Asian Games. Itu panggilan negara. Bangsa ini harus menjadi bangsa besar. Bagi Polri hanya itu, tidak ada kepentingan lain, apalagi ikut kepentingan macam-macam. Tidak ada. Ini semua karena keikhlasan. Karena tenaga dan pikiran bagi TNI dan Polri manakala diperlukan dimanapun, siap ya. Kita siap. Baik, mungkin juga menyinggung masalah gini, karena tahun ini ada tahun tadi yang dikatakan tahun yang sangat sibuk sekali bagi Indonesia gitu ya, mengenai isu-isu terorisme. Tadi juga banyak juga kan negara-negara. Bagaimana untuk antisipasi dan segala macam. Jadi begini, Pak. Terorisme ini adalah kejahatan global. Jadi ini seperti cuaca kalau terorisme itu. Walaupun sekarang untuk di Indonesia ampernya sedang turun. Tapi tidak boleh overconfident, saya selalu menyatakan. Sekarang ini di Syria dan Irak sekarang kan ISIS sudah kalah ini. Sudah mulai tarik mundur pasukan dan sebagainya. Sebentar lagi sudah mulai baik lah keadaan di Syria dan ISIS. Ini seperti bejana berhubungan. Manakala di sini kempes, nanti akan di sininya muncul lagi di sana. Jadi ini kejahatan global begitu. Kita mesti hati-hati. Jangan kita berpikir di Indonesia sekarang bagus, landai. Dalam rangka menghadapi pilkada, masalah terorisme menjadi juga perhatian besar oleh aparat keamanan TNI dan Polri. Menjadi perhatian besar. Apalagi perhelatan Asian Games. Saya ketika di Jepang kemarin, kepala polisi Jepang itu meminta khusus kepada kita, suatu kebanggaan bagi Polri tentu, meminta advis untuk pengamanan teroris dari aspek teroris terhadap Olimpiade Tokyo. Dan insya Allah Pak Kapolri akan ke Tokyo itu memberikan presentasi, karena Kapolri kita ini profesor di bidang teroris, jadi di mana-mana di dunia diundang nih. Khusus
beliau akan mempresentasikan penanggulangan terorisme global, karena Pak Tito ini adalah tokoh daripada penanggulangan terorisme global dan profesornya di bidang teroris. Jadi Jepang yang negara maju begitu malah meminta justru kepada kita. ke Itu Indonesia, sebuah kebanggaan, suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, khususnya institusi Polri sebenarnya. Nah, itu diminta advis khusus. Dan tim dari kita, anak-anak kita dari Densus 88 akan membantu Jepang dalam pengamanan teroris di Olimpiade 2020. Baik, terakhir closing statement Pak, harapan mengenai baik Asian Games ataupun mengenai Pilkada 2018 ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di tahun ini kita akan menghadapi 3 perhelatan besar dunia internasional, akan memandang Indonesia, akan fokus pandangannya ke Indonesia. Yang pertama pemilu kada, ya, yang kita kenal dengan tahun politik, kontestasi politik. Ya. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh anak bangsa untuk mensukseskan ini. Mari kita bersama-sama solid menjaga ini, karena manakala politik kita stabil, ideologi kita stabil, pasti ekonomi kita akan stabil. Manakala ekonomi kita stabil, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat dan cita-cita kemerdekaan kita untuk mensejahterakan rakyat akan tercapai. Yang kedua adalah masalah Asian Games. Asian Games akan Indonesia akan menjadi fokus perhatian dunia karena menyelenggarakan Asian Games di tahun ini. Yang ketiga, secara khusus, yang terakhir sekali yang menjadi ajang dunia juga, pertemuan World Bank di Bali pada bulan Oktober tahun ini juga akan diikuti oleh 186 negara. Akan hadir di sana, tentu kita fokus ke sana dan mengamankan dan mendoakan. Yang lebih penting itu adalah doa kita semua. 250 juta bangsa Indonesia berdoa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia dan kesejahteraan bangsa Indonesia, tentu dari aspek ini semua yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Syukur alhamdulillah, Tuhan akan bersama kita, ya, semuanya, dan akan memberkahi bangsa Indonesia. Manakala ini kita berhasil, maka pemilu presiden, wakil presiden, pemilu legislatif di tahun 2019 akan berhasil dan aman, tentram, dan Indonesia bisa jaya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharingnya. Dan pemirsa, dengan demikian perbincangan saya dengan Komjen Syafruddin selaku Wakapolri dan juga Chief the Mission Kontingen Asian Games 2018. Saya Luluk Meti undur diri, sampai jumpa.